Selamat datang pada pembukaan pameran tunggal Shadow Dance 3 Nyoman Erawan. Hari ini Sabtu 28 Oktober 2017 di Bentara Budaya Bali. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the opening of fine art exhibition by Nyoman Erawan entitled The Third Shadow Dance here at Bentara Budaya Bali. Eksibisi kali ini menghadirkan 17 karya 2 dimensi serta 1 karya 3 dimensi yang bukan sekedar abstrak atau semata haburan warna personal, melainkan sebentuk puitisasi semesta diri, mikrokosmos, makrokosmos, sekaligus mempresentasikan rasa yang tak terlihat, berikut daya kreatif yang tak kunjung surut, melalui sapuan warna yang melepas bebas atau ragam visual 3 dimensi yang lintas batas ruang dan imajinasi. Ladies and gentlemen, this exhibition presents 17 paintings and an art installation that were not just merely an abstract or pieces of personal colors, but it created a self-universe form as well as presenting the unseen feelings and creative power across space and imagination. Serangkaian pameran ini sebelumnya telah digelar pameran Shadow Dance pertama pada 24 November 2016 hingga 31 Januari 2017 di Art Space Jakarta. Shadow Dance kedua pada 11 hingga 13 Agustus 2017 di Art Stage Jakarta, serta kemudian Shadow Dance 3 di Bentara Budaya Bali hingga 6 November 2017. Bertindak sebagai kurator pameran adalah Bapak Rizky Azailani. Ladies and gentlemen, as the series of this exhibition, previously the first and second Shadow Dance were held in Jakarta, and the exposition at Bentara Budaya Bali will be open until November 6, 2017. As the curator of this exhibition is Mr. Rizky Azailani. Bapak, Ibu, dan hadirin, mengawali kebersamaan kita malam ini, mari kita simak ucapan selamat datang dari perwakilan Bentara Budaya Bali, Bapak Wari Wisatsana. Ladies and gentlemen, next is welcoming remark by the representative of Bentara Budaya Bali. Please welcome Mr. Wari Wisatsana. Om Swastiastu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para seniman, budayawan, rekan-rekan jurnalis dan para sahabat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk persahabatan kita malam ini. Kita bertemu merayakan satu capaian dari sahabat kita Nyoman Erawan. Kalau hari ini kita anggap sebagai bagian dari upaya kita melihat ke depan sekaligus ke masa lalu, saya ingat 22 tahun lalu Bli Nyoman Erawan menghadirkan satu cak rupa Lato Mosadi diisi yang luar biasa. Pada 2 tahun berikutnya menghadirkan juga satu seni multimedia bertajuk Ruatan Bumi di Art Center. Kedua pertunjukan itu hadir di masa Orde Baru masih kukuh. Orde Baru selesai dan Nyoman Erawan masih terus mencari kemungkinan dari hal-hal yang bukan hanya di sekitar dirinya, tapi juga hal-hal yang melampaui kemungkinan dari pemahaman kita tentang Bali. Jadi selain dunia dirinya yang personal, dunia komunal, tapi juga ada bagian kontekstual dari kenyataan sosial kita hari ini disikapi oleh Nyoman Erawan. Dia tidak berhenti pada karya 2 dimensi, tapi juga 3 dimensi, instalasi, bahkan performing.
keseluruhannya menunjukkan pada kita sesungguhnya itulah manusia Bali yang tak dibatasi oleh bidang-bidang tentu pekerjaan, meskipun era modern seringkali memaksa seorang memiliki identitas yang pasti agar capaian eksistensialnya dihargai. Nyoman Erawan menghadirkan hal sebaliknya. Ia individual sekaligus mewakili kekomunalan kita. Nanti Pak Hardiman yang secara intens mengamati seni rupa dan seni kebudayaan Bali, termasuk khususnya Pak Nyoman Erawan, akan memberikan perspektif kepada kita tentang bagaimana membaca kembali Nyoman Erawan dan membaca seni rupa kita hari ini dan mendatang. Terima kasih nuhun Kang Hardiman atas kesediaannya. Nah teman-teman, yang jelas dimanapun, menjadi siapapun, seseorang itu harus punya ketetapan hati. Hanya mereka yang punya ketetapan hatilah yang memungkinkan melakukan penemuan diri. Beliau Nyoman Erawan bukan hanya memberikan kita perihal ketetapan hati, tapi upaya penemuan diri sekaligus upaya terhindar dari mimikri, satu pengaruh diri sendiri yang terus-menerus, yang seringkali tidak disadari dan menjadi kemandekan. Seorang seniman itu, kalau terpengaruh orang lain tidak apa-apa, dia bisa ditepis, bahkan pengaruh orang lain makin menegaskan dirinya. Tapi kalau terpengaruh oleh diri sendiri dan tanpa disadari, maka yang terjadi pengulangan. Nyoman Erawan terus-menerus mengkritisi dirinya, sehingga ruang dan waktu pertunjukan serta seni rupanya selalu berubah. Tematik stilistiknya selalu menjanjikan hal-hal yang tak terduga. Setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, kita melihat Nyoman Erawan yang terus bergerak. Suksma Om Santi 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 Om. Hadirin sedini tahun 90-an, Nyoman Erawan telah mengeksplorasi hal-hal esensial warisan tradisi Bali melalui medium ekspresi yang beraneka. Sebagai bagian dari prosesi pembukaan pameran pada malam hari ini, Nyoman Erawan juga akan menyuguhkan satu monolog rupa dengan lakon Dasa Muka yang merupakan rangkaian festival monolog 100 Putu Wijaya yang diinisiasi oleh dramawan Putu Satria Kusuma sepanjang tahun 2017. Ladies and gentlemen, in the early 1990s, Nyoman Erawan has explored the theme of Balinese heritage through various mediums of expression. Tonight, as a part of the opening exhibition, he will present a visual monologue entitled Dasa Muka, which is a part of a 100 Putu Wijaya Monologue Festival that initiated by Putu Satria Kusuma all the year round 2017. Selanjutnya adalah sambutan Bapak Nyoman Erawan. Ladies and gentlemen, next is remark by Mr. Nyoman Erawan. Selamat malam para hadirin sekalian, terutama para penikmat seni, khususnya seni rupa. Saudara-saudara yang kebetulan adalah seorang pengamat seni, budayawan, rekan-rekan dari komunitas seni rupa, teater, sastra yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam. Terutama kepada pihak Bentara Budaya, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, kesempatan, tempat yang diberikan kepada saya untuk tampil mengekspresikan proses kerja
kreatif kesenian saya pada malam hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya yang begitu baik dan kerja di antara kita yang begitu solid dan saling bisa memahami. Itulah yang saya banggakan pada pihak Bentara Budaya Bali, terutama salut buat Bapak Warih yang saya lihat kalau kita banding-bandingkan dengan teman-teman yang di luar, bukan membanggakan Warih ya, Warih cukup aktif untuk menghidupkan ruang Bentara Budaya ini hampir setiap minggu padat dengan bermacam program yang menginspirasi, bahkan menghidupkan kembali hal-hal yang sebenarnya telah banyak kita lupakan, bahkan sampai hal-hal yang kemungkinan baru untuk kesenian atau seni budaya kita ke depan. Sekali lagi terima kasih Warih, sekaligus yang memegang kendali Bentara Budaya Bali, dan sekaligus adalah teman saya yang dari semenjak tahun 90-an sudah sering saya ajak kerjasama, dalam arti sayang yang memerlukan Warih untuk saya ajak untuk ikut dalam performan saya seperti ruatan bumi waktu di Art Center, dan selanjutnya juga banyak teman-teman sastra luar biasa dukungannya dan luar biasa keterbukaannya untuk ketika saya minta untuk berpartisipasi dalam gagasan-gagasan saya. Yang terakhir saya bikin dengan teman-teman penyair di Antida Sound Garden dengan penyair Bali yang sebenarnya kita sudah bergaul dari tahun lama dalam komunitas-komunitas kebudayaan. Juga banyak teman-teman yang sekarang sudah masuk umur sebenarnya, Hartanto, Putu Swaste, Putu Wirato adalah bagian dari hal yang memprovokasi pada zaman itu untuk kebangkitan seni-seni baru di Bali. Para penyair Cok Sawitri, Tanyo I, Jengki, Mas Ruscita Dewi, teman Putu Satria, dan banyak lagi yang sebenarnya saya herannya kok kenapa ketika saya minta bantuan kepada mereka enak saja bilang, ayo kita bersama. Nah, itu aneh bagi saya. Karena dari sisi di luar kepedulian berkesenian dan berkebudayaan, kita sebenarnya tidak pernah tahu apakah seorang Cok Sawitri bisa makan, apa ini bisa, tidak menjadi perhitungan di wilayah itu. Ketika kita mengerjakan sesuatu demi kepentingan seni dan budaya, kita nggak menghitung apakah ada uang, apakah enggak itu. Yang penting semangatnya itu bersama. Itu yang saya banggakan pada teman-teman. Saya sekaligus berterima kasih banyak. Dan sampai sekarang saya kadang-kadang berpikir dulu, apa yang saya setelah berikan pada mereka, kontribusi saya apa, pikir saya nggak ada, saya selalu nge-reportin teman-teman itu kan. Jadi kadang-kadang jadi pikiran dulu. Tapi saya udahlah, kita jalan saja lah. Itu namanya pertemanan, persahabatan itu terjadi karena kita bisa saling memahami ya, saling memaklumi. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh itu loh. Semua sebenarnya dalam posisi yang sama. Kalau kita bodoh, kalau kita yang lainnya pintar kita pakai, kita akan menjadi lebih baik. Gitu. Makanya saya lihat komunitas-komunitas yang ada itu sebenarnya harus melalui bukan kesetaraan dari segi intelektualitas, kecerdasan, gitu. Adalah saling memahami saja. Itu kira-kira, ini perjalanan saya selama ini ya. Nah, selanjutnya, terutama sekarang pada teman-teman seni rupa
teater, para penyair, kalau ada juga teman-teman seni pertunjukan kalau hadir, saya ucapkan terima kasih. Maaf, saya sebenarnya ini sudah murtad atau sok tahu, mungkin saya menjadi orang yang sok tahu, sok bisa bermain teater, sok bisa nari, sok bisa penyair, saya juga bisa baca syair, ingin disebut penyair, itu Pak. Terus terang saja hal itu adalah bagian yang tidak terpikirkan oleh saya. Saya sifatnya adalah bergerak dari dalam diri saya sendiri. Masalah sebutan nanti terserah orang lah, saya dibilang ini itu. Tapi satu hal yang saya ingin kerjakan pada proses saya adalah saya ingin membangun sebuah daya kreatif yang sebenarnya bisa memberikan suatu energi pada wilayah-wilayah yang lainnya di luar seni rupa umpamanya. Ya mudah-mudahan apa yang saya gerakan ada menginspirasi teman-teman pertunjukan, menginspirasi teman-teman teater, penyair dan lain-lain. Ya. Posisi kita adalah di situ sebenarnya. Saya harapkan dari penyair juga, saya banyak belajar dari teman-teman penyair, dari teman-teman pertunjukan, dari teman-teman teater untuk memasuk. Apalagi di seni rupa sekarang itu dalam fase postmodern dan kontemporer itu ada ruang-ruang yang sebenarnya kalau kita pikir seni rupanya mana sih? Yang namanya performance, opening art, performance art itu antara teater kan enggak jelas. Memang kalau kita spesifik katakan performance itu ya teater, tapi teater dengan keaktorannya benda-benda visual, benda-benda handmade, benda-benda bikinan bisa. Jadi aktor bukan satu-satunya orang yang menguasai wilayah itu. Aktor adalah kadang-kadang aktor hanya pengkonsep. Dia mengaktorkan tiang berdiri, dia bisa hidupkan dengan mengendarai drum, bisa dia menjadi itu aktor, ini aktor. Apa hal kecil itu aktor. Baju saya buka, saya bukan aktor, yang aktor ini baju saya, bisa saja itu. Ini beda dengan fase-fase yang kita kenal pada seni teater modern ya. Ketokohan atau kekuatan seorang aktor itu mutlak. Saya aktor, saya hebat. Tapi kita jangan bilang itu dia bagus, itu penting. Tapi kalau gitu cuma kita bergerak di situ saja, terus teater kita hari ini apa? Nah, kan itu jadinya, apakah itu? Apalagi kita sekarang ada permudahan terhadap seni yang namanya seni modernis ya. Masuk di wilayah pertunjukan, wilayah teater, wilayah sinema. Sekarang anak-anak santai saja dengan HP-nya, jalan-jalan. Sudah selesai, itu contohnya. Selesai. Ternyata itu adalah sebuah performance dalam gaya seni rupa itu. Nah kebetulan saya karena kebiasaan saya melakukan performance dengan modal kultural Bali yang syarat dengan seni pertunjukan. Jadi rancu juga sih sebenarnya itu loh. Apakah saya seorang bentuk yang saya akan kerjakan ini apa pertunjukan, apa performance yang spesifik milik seni rupa, atau bebas-bebas saja. Apapun orang menyebut ya itu. Saya tidak ingin terikat oleh hal-hal yang penanda-penanda yang sebenarnya tidak begitu penting untuk sebuah proses kreatif itu. Besok saya mungkin bisa jadi penyanyi sih bawa gitar, bisa saja adalah. Tapi satu hal yang saya sadari adalah apakah itu bisa keluar dari diri saya itu aja. Saya tidak ngikutin Video Kristi kok, saya gali dari diri. Itu yang saya harapkan ada pada keroda yang saya ini kan hidupkan dalam badan saya. Nah, biar tidak terlalu panjang lebar karena saya bukan ahlinya untuk bicara tentang sejarah yang lebih detail tentang seni dan kebudayaan. Mungkin saya berharap sangat nanti kepada Kang Ardiman nanti bisa memberikan suatu wawasan yang mungkin selama ini belum dipahami oleh khalayak yang lebih umum gitu loh. Karena selama ini kita terlalu dekat oleh perbedaan
ini pertunjukan, ini teater, ini seni rupa, selalu begitulah. Apakah salah orang pertunjukan menggerakkan wilayah visual menjadi konten yang utama dalam garapnya? Tidak salah. Tapi apakah mereka berani? Itu? Nah, makanya di sini dalam proses-proses ini adalah keberanian untuk mengekspresikan. Asal kita memahami ruang-ruang yang lainnya. Itu. Terus kedua, saya bisa memanggil dia itu Kakang ya, Kang Hardiman. Gitu. Kang Hardiman saya harapkan juga bisa juga memperjelas lagi. Mungkin saya tidak minta posisi, saya siapa sih di mana, bukan itu. Karena dia mengamati saya juga dari awal dan masuk inten kita juga berdialog. Dia sering mengkuratori pamer-pamer saya di Jakarta juga. Mungkin dia lebih paham apa sih, bagaimana seperti jalan. Kadang-kadang saya sebagai seorang yang berproses itu kadang-kadang nggak melihat dulu tangga ke atas, apa tangga jurus, apa tangga miring, apa melengkung lagi ke bawah, itu kan saya kira Hardiman bisa melihat itu gitu. Bukan dalam arti saya minta dibanggakan, bukan itu. Realitas yang ada pada saya itu Hardiman saya yakin tahu persis. Bukan dalam rangka untuk meninggikan diri kita biar dikenal lebih top, biar dibilang maestro, biar dibilang suhu. Terus terang saja, saya ingin membebaskan diri dari wilayah-wilayah itu. Tapi saya tidak bisa menolak kalau orang menyebut saya begitu, saya terima kasih saja. Karena saya masuk ke apa yang menjadi yang diimpikan orang tentang saya, kalau saya masuk ke sana, saya tidak akan bisa kembali dari awal lagi. Di atas juga sudah bosan, turun juga enggak malu gitu loh. Karena saya selalu berproses ketika ukur-ukuran saya sudah sampai sini, saya turun lagi lah. Saya mulai sekarang sekolah, mulai TK lagi lah. TK salah satu lagi, udah profesor. Kok TK lagi aja lah. Nah, itu berputar terus bagi saya. Karena setiap putaran, layer 1, layer 2 itu saya yakin akan ada perubahan-perubahan dari segi perkembangan dari psikologis kita akan muncul karena umur, karena beban-beban lain-lainnya dalam kehidupan itu. Demikian, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti dalam apa yang saya persembahkan kepada teman-teman saudara-saudara sekalian bisa menjadi ruang-ruang yang bisa kita diskusikan, dialogkan kembali demi kita semua, bukan demi saya, demi kita semua. Bagaimana kita nanti akan bisa lebih mengelola Bali sebagai sebuah wilayah seni yang sebenarnya sudah punya citra yang luar biasa, tapi kalau kita sadar citra itu macet pada citra-citra tradisi KIS tentang kepariwisataan, terus bahkan seni pertunjukan tradisi kita itu sudah KIS menjadi sudah pertunjukan yang sangat ringan dan menjadi hiburan. Muncullah seni hiburan wayang sifatnya menghibur, senatari restoran larang hiburan. Ada teman-teman teater sebenarnya yang sangat gelisah untuk membalikan hal-hal itu kepada wilayah-wilayah tentang pembacaan kebudayaan, kekayaan tradisi yang sebenarnya mungkin dari tampilan sangat membosankan, tapi perlu kita galakkan itu gitulah. Putu selalu marah-marah ketika sesuatu hal yang pada zaman dulu itu menjadi sangat inspiratif untuk kehidupan sosial. Sekarang dikelola menjadi sekedar untuk bahan ketawaan, itu kan kalau semua begitu hancur. Apalagi sistem pengelolaan kebudayaan kita khususnya Bali, dia tidak paham setelah perkembangan tradisi itu ada apa sih gitu. Bahkan jangankan kontemporer, kosmo, modern aja mereka nggak mau ikut.
Ini kan berapa ya? Waktu itu seni-seni tradisi hancur, terus Bali punya apa? Makanya saya harapkan teman-teman teater, penyair dan lain-lain itu harus memperjuangkan hal-hal yang menjadi istilahnya kalau di Bali itu menjadi ya tugas kita sebagai saya sebagai Sengkorupa ya memperkuat wilayah itu sebagai seorang teater sastra digali lewat ini, lewat prosesnya dia. Jadi kira-kira pendek, terlalu panjang sih sebenarnya. Kalau saya bilang pendek, tidak salah. Biar tidak menambah panjang, mungkin setelah ini mari kita mungkin diskusi bebas-bebas lah, sambil bergurau lah. Terutama sekarang saya ini sudah merasa, tiba-tiba saya merasa tua adalah. Kenapa? Karena kebetulan saya juga bawa anak, tiba-tiba dia terjun juga di seni rupa adalah. Aduh, apakah saya harus bersaing dengan anak saya? Anak saya dalam artian generasi dia. Gitu. Saya tidak mencekal mereka. Saya sorakin dia, saya support dia. Tapi satu hal sebenarnya semua seniman sebenarnya semasih dia sehat, semasih dia bisa berpikir rasa strategi bersaing itu dia pelihara terus. Tapi tidak dengan cara membunuh generasi berikutnya. Karena generasi berikutnya itu adalah wilayah yang beda dari kita, zaman yang berbeda dari kita. Tapi kita hidup pada zaman ini, jangan merasa juga, wah Irawan itu sudah tua, dia zaman ini sudah hebat, saya padahal uang saya masih hidup pada zaman ini, ya ini zaman saya juga. Karena kalau kita, saya kan tahun 80-an selesai, kita kan, nyatanya saya hidup kok. Kalau saya mati tahun 80-an, udah selesai benar-benar itu loh. Orang saya hidup zaman ini, anak saya bawa pakai cukurannya zaman ini, saya juga masih boleh kan, saya hidup pada zaman itu juga, itulah. Itu. Ya itu. Oke ya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan seperti saya katakan tadi, ada hal-hal yang bisa kita dapatkan dari keberanian saya untuk pamer kepada teman-teman saudara sekalian. Karena saya dari dulu selalu merasa perupa itu kok sombong ya tuh. Kenapa? Senangnya pamer diri kok ada. Lebih enak teater, lebih enak sastra. Tidak pernah pamer dia. Dia menunjukkan saja, ini loh pertunjukan saya. Kan menunjukkan orang seni rupa sombong loh. Orangnya pamer itu. Nah, itu. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Kang Hardiman, sohib saya yang selama ini pernah diserang sakit. Saya minta doa dari para hadirin sekalian, mudah-mudahan ini aset penting untuk Bali karena dia adalah penghubung atau seorang speaker Bali, speaker seni budaya Bali yang bisa menghubung-hubungkan, mencarikan posisi terutama di wilayah luar Bali. Dia selalu punya komitmen untuk memperjuangkan Bali harus bangkit, Bali harus muncul, Bahari harus dikenal di luar pariwisata maksudnya Kang Iman. Karena setelah kontemporer sampai sekarang sebenarnya ada stigma Bali itu tidak ada kontemporer. Saya orang Jogja yang sebenarnya jelas-jelas masuk ke wilayah kontemporer. Secara nasional saya dipercaya itu. Tapi begitu kita bicara Bali, Bali tidak ada kontemporer. Karena seni rupa kontemporer itu hanya ada di Jogja. Itu. Nah inilah yang ini. Oke. Terima kasih. Dipersilakan. Sekali lagi terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Nyoman Herawan. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Hardiman yang merupakan seorang budayawan, seniman juga akademisi yang sekaligus akan membuka pameran secara resmi. Ladies and gentlemen, next is grand opening address. Please welcome Mr. Hardiman.
Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, para sahabat, para seniman, para budayawan, para penikmat seni. Saya sudah punya konsep mau bicara apa tadi jam 3. Poin pertama sudah dihabiskan oleh Kang Wari. Poin berikutnya oleh Erawan. Jadi sekarang saya tinggal mengatakan sekian. Pura-pura sehat. Ya. Baik, terima kasih. Cukupan. Saya mungkin akan melihatnya pada posisi karya Erawan, pada posisi yang paling subjektif. Posisi saya menggunakan perspektif saya, mungkin terlalu pribadi sifatnya, dan saya berharap nanti apa yang saya katakan ini tidak membatasi ruang imajinasi Anda sekalian, tidak membatasi horizon harapan Anda sekalian, tidak membatasi apa-apa. Dan saya berharap apa yang saya katakan juga barangkali tidak menjadi apa-apa, ya. Karena bagi saya juga tidak menjadi apa-apa. Ini hanya perspektif saja, ya. Yang pertama, kalau kita lihat nanti karya di ruang pameran, karya seni rupanya, Shadow Dance, di situ ada 2 bidang besar yang tarik-menarik. Karya seni rupa yang representasional dan karya seni rupa yang non-representasional. Karya itu adalah karya abstrak, jelas non-representasional, jelas tidak mengatakan apa-apa, jelas garis adalah garis, warna adalah warna, bidang adalah bidang. Itu menurut hukum modern. Tapi rupanya Erawan tidak percaya terhadap hukum itu, karena yang direpresentasikan, yang dihadirkan di situ adalah representasi tentang rasa. Itu menurut Kiki, kurator pamerannya. Dan saya sepakat karena di situ ada rasa yang sedang diungkapkan, diceritakan kembali, dibahasakan kembali, dinarasikan kembali, dihadirkan kembali, diperdalam kembali oleh Erawan. Jadilah lukisannya atau karya seni rupanya tepatnya, karya seni rupa representasional. Loh, tadi non representasional, tapi ada representasi, ya. Nah, ini Erawan tidak percaya terhadap batas-batas antara seni modern dan seni postmodern. Dia memasuki keduanya. Di situ Erawan percaya sama garis sebagai garis, warna sebagai warna, tapi sekaligus juga percaya terhadap narasi. Seni modern tidak percaya terhadap narasi. Erawan bernarasi di situ. Nah, ini adalah satu permainan konflik yang dihadirkan oleh Erawan melalui karya-karyanya. Maka saya percaya kalau nanti Anda semua masuk ke ruang itu, akan dihadapkan kepada 2 persoalan yang tarik-menarik itu. Ketegangan, ambigu, ketidakjelasan, itu adalah salah satu hasanah seni masa kini, ya. Jadi kalau nanti kita menjadi tegang, menjadi bingung di sana, menjadi ambigu di sana, itu adalah wilayah yang sering dimainkan oleh Erawan. Dalam pertunjukan, saya kira juga sama. Nanti itu kita akan melihat performing atau performance. Nah, ini menjadi tidak jelas juga batasnya. Kalau orang-orang performer art tidak percaya terhadap keteraturan, tidak percaya terhadap keseimbangan, tidak percaya terhadap harmonis, Erawan menggunakan. Tetapi disadari ini bukan performing, ini adalah performance. Sangat jelas batasnya antara performing dan performance, sesuatu yang bertolak belakang. Kalau kita lihat performance di sini, kok ada harmoni, kok ada komposisi, kok ada irama, dan itu sangat bagus dan itu sangat enak ditonton, ya. Performance biasanya tidak enak, bukan tontonan untuk mata, tapi ini tontonan untuk mata. Nah, ini juga adalah wilayah yang tarik-menarik antara performance dengan performing. Satu permainan yang mengganggu batin kita dari Erawan. Saya percaya nanti Anda, orang-orang yang sangat percaya terhadap performance, akan terganggu dengan keteraturan, dengan ketertiban, dengan irama. Anda yang terbiasa dengan performing akan terganggu juga. Di sini banyak disharmoni, di sini banyak ketidakberaturan juga, di sini banyak juga ketidakjelasan. Nah, ini adalah wilayah yang
diaduk-aduk oleh Erawan. Erawan sedang mempermainkan rasa kita. Saya berharap mungkin Anda semua nanti akan merasakan ketegangan yang dimainkan oleh Erawan. Kalau Anda terganggu, orang pertama yang berdosa Erawan. Gitu. Lalu ini diberi judul monolog rupa. Monolog, kita tahu monolog. Teks benar, teks verbal, kata-kata. Putu Wijaya yang menulisnya. Apakah Erawan di sini menghadirkan kata-kata Putu Wijaya? Kosakata yang disusun berdarah-darah oleh Putu Wijaya, sebagian besar dibuang, diubah menjadi kosarupa. Nah ini, ketegangan kita sedang dihadapkan antara permainan kosakata dengan kosarupa. Erawan lebih banyak menghadirkan kosarupa ketimbang kosakata. Bagaimana kita menikmati narasi dari Putu Wijaya yang dihadirkan dengan kosakata, dengan kosarupa? Padahal kosarupa adalah bahasa yang cukup sulit kita kenali. Kalau kosakata sejak kecil kita biasa berkata-kata, bernarasi. Tapi kosarupa ini sesuatu yang asing. Ahli semiotik pun tidak bisa membaca semua kosarupa gitu ya. Apalagi kita orang awam. Nah, ini juga satu ketegangan yang dimainkan oleh Erawan. Kosarupa, kosakata. Kosakata ke kosarupa gitu ya. Kosarupa yang berkata-kata. Wah, ini saya percaya kita akan menderita nanti menontonnya ya. Jadi tapi akan lebih menderita lagi kalau nggak nonton. Ya itu. Yang terakhir pesanan dari Bentara. Padahal belum pesan ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, hadirin sekalian, pembacaan saya terhadap karya Erawan mungkin cukup sekian. Ini hanya melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wahri, sudah sangat detail. Apa yang disampaikan konsepnya oleh beliau Erawan juga sangat terbuka seperti itu. Saya hanya melengkapi dari yang lengkap gitu ya. Sudah lengkap dilengkapi gitu ya. Mudah-mudahan tidak memberi mubazir. Terima kasih. Selamat malam, selamat berapresiasi dan selamat kepada beliau Erawan dan Bentara Budaya. Saya lupa. Pak Putu ini adalah penggagas 100 monolog Putu Wijaya. Saya lupa mengucapkan terima kasih kepada dia karena dia yang antara lain sebenarnya ikut mendorong situasi ini. Jadi beliau Erawan kita ditodong oleh Putu bersedia dan ini saya juga siap-siap untuk menerima apa kira-kira. Ini kita berterima kasih kepada Pak Putu sekali lagi itu. Saya yang berterima kasih. Iya. Saya berterima kasih. Iya. Ada salam dari Putu Wijaya untuk semuanya. Jadi beliau mengatakan terima kasih karena beliau Erawan sudah meluangkan waktunya untuk merespon salah satu karya monolognya. Jadi terima kasih kepada beliau mengatakan di SMS kepada beliau Erawan juga kepada Bentara Budaya. Dan saya merekam karena dalam rangka ini lebih pertunjukannya gitu. Ya, oke terima kasih banyak. Kita nonton bersama ya. Baik, terima kasih Bapak Hardiman. Dengan hormat kami mohon perkenannya untuk menuju ke depan pintu ruang pameran, didampingi oleh Bapak Nyoman Erawan, Bapak Putu Satria Kusuma, perwakilan Bentara Budaya Bali, para seniman dan budayawan serta hadirin sekalian. Hadirin, pameran tunggal Shadow Dance 3 Nyoman Erawan resmi dibuka. Kami undang hadirin untuk masuk ke dalam ruang galeri guna menikmati pameran. Bertemu di luar, sekarang saya hukum sebentar untuk di dalam ruangan. Saya ucapkan selamat menikmati karya-karya visual saya. Dan selanjutnya, saya minta waktu pada semua hadirin sekalian, karena saya punya keinginan
pada malam hari ini, karena saya kebetulan juga membuat acara ini tepat pada tanggal 28 Oktober, yang sebenarnya adalah tonggak sejarah kita yang paling utama, di mana kita bersepakat untuk mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan dalam rangka memperkuat posisi kita dalam kenegaraan NKRI. Saya pada malam ini sebenarnya ingin mengajak teman-teman saudara sekalian untuk merayakan, mengenang kembali para pendahulu kita, para pejuang kita yang telah menggoreskan sejarah yang kalau kita pikir sampai sekarang adalah sesuatu yang luar biasa, di mana kita yang sejatinya sangat berbeda dalam wilayah kepulauan bisa bersatu sampai saat ini. Walaupun pada hal-hal atau pada periode-periode tertentu dalam suatu kepentingan-kepentingan politik, kadang-kadang kita dibikin berpikir ulang dan kadang bingung gitulah. Nah, untuk itulah mari hari ini kita manfaatkan untuk kembali mengenang Sumpah Pemuda yang telah diikrarkan oleh pendahulu kita terdahulu. Untuk itu saya mohon maaf, meminta mari kita bersama-sama mengucapkan sumpah itu untuk mengenang sejarah kelahiran bangsa kita ini. Mari kita bersama-sama menggemakan Sumpah Pemuda ini kembali. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Selanjutnya, untuk menghormati para pahlawan kita yang telah mendahului kita, mari kita bersama sejenak mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Selanjutnya mari kita juga bersama-sama untuk menyanyikan Satu Nusa Satu Bangsa ya. Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia
Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pokoknya semerawut. Bye.
banyak peraturan yang kita bikin. Sudah banyak perundang-undangan yang kita sudah buat. Tapi kenyataannya setelah diperundangkan tidak sesuai dengan perundangan yang sudah ada sebelumnya. Iya, daripada kita bekerjasama dalam tim yang tidak kompak, sebaiknya kita adakan pemekaran pada kita gontok-gontokan terus. Sekarang bisa tongkel, fitnah dan main. Jadi praktis hanya menjadi bego. Ya, kita memang berbeda. Keyakinan kita berbeda, agama kita berbeda, ideologi kita berbeda. Tapi mau menang sendiri. Ya, dari maka itu. Hal ini penyebab dari kita saling godok-godokan terus. Saling menghina, mencaci, mencela, bahkan mengutuk. Ya, sebaiknya kita adakan kesepakatan. Apa tidak sebaiknya kita harus berpisah? Dan yang terjadi hanya perang mulut. Nah, itulah yang menyebabkan sebagian kita jadi kebingungan. Apa sih yang sebenarnya kita minta? Media senang karena dapat ganggu perdagangan. Tapi negara bangkrut karena bangsa. Ya, betul juga. Sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana kepentingan politik kita selalu berada dalam perhitungan semacam koalisi. Yang ada kalimat yang paling kasar, berpisah. Tapi yang berbahaya adalah gerakan mulut masalah uang. diobral. Ya karena semua koalisi kerjasama. Dan ada lain hal yang diinginkan oleh kepentingan politik itu membutuhkan dana. Ya berarti kalau tidak ada uang, semua tidak akan terjadi. Tapi bahayanya kalau uang sudah bicara, para pedagang akan senang. Memang rakyat kita mendapatkan hiburan dari kejadian-kejadian atau peristiwa ini. Para pedagang senang, media senang, dapat dagangan. Tapi kita ketagihan. Rakyat kita ketagihan hiburan. Lalu para pengusaha, pedagang akan memanfaatkan wilayah ini untuk bisnis, memperdagangkan. Untuk bentuk kepentingan politik. Karena dianggap bisa menghibur masyarakat. Tapi kalau sudah uang berkuasa, negara
menjadi pasar. Ini yang berbahaya. Pasar bebas, pasar bebas, pasar bebas. Ya, jadi sebenarnya rekan-rekan kita menjadi tidak bisa diam diri akhirnya. 10 pasang tangan yang harusnya kita pakai. Tangan-tangan yang seharusnya kita pakai untuk membanding tulang, membangun kerja. Akhirnya dia cuma bisa dipakai untuk saling tuding, saling menyalahkan, saling menghina. Sekali lagi saya katakan, tangan-tangan ini akhirnya hanya bisa dipergunakan saling pukul, saling caci. Saling mukul kepala, 10 kepala, konyol. Ya, saudara-saudara, perang saudara sudah terjadi. Perang saudara bisa lebih mengerikan, lebih kejam dari sekedar perang melawan sentru yang sebenarnya. Thank you.
cita-cita setiap kepala. Tapi kemenangan dalam pemilihan lurah kita yang dipujikan demokratis dan fair itu, yang kalah tak sudi kalah. Tiap ada celah mereka terus garang menyerang, menangkap. Biar tak menang, asal kalah dengan penuh kejayaan.
untuk gerakan ISIS. Sebaiknya sekarang aku nikmati ketemu kesendirian ini penuh sukacita. Walau kenyataannya sekarang aku sendiri, tapi terserah aku ingin tidur pulas setahun lamanya kalau bisa. Karena selama ini bertahun-tahun aku selalu bikin susah tidur, susah berpikir, makan tidak bisa. Karena situasi politik kita kadang-kadang membuat aku yang sebenarnya aku saja bodoh menjadi bukan sama wawasan tapi semakin bodoh. Ya, mungkin tujuannya memang hal-hal bodoh dipakai untuk membodoh-bodohi kita yang sejatinya dari kita memang bukan menjelekkan realitasnya. Kita kadang-kadang tidak paham apa itu politik. Ya orang-orang politik yang pintar, cerdas, dia selalu membakar ruang-ruang itu untuk menakut-nakuti masyarakat, meneror secara wacana, meneror secara isu. Ya, begitulah kira-kira. Yang kenyataannya sekarang udahlah. Aku sekarang tidur. Jangan banyak bacot. Ya memang satu kesempatan yang betul memang ini sangat kuat. Walaupun tadi aku ngamuk dengan penuh emosi terjadi karena kebetulan otakku pas senewen. Tapi itu pas bagi aku. Itu perlu. Dengan cara begitulah aku sekarang terbebaskan. Iya, tidaknya aku sekarang akan menikmati tidurku, tidur panjangku yang mungkin bertahun-tahun aku rindukan. Ya mungkin ini semacam bonus. Aku sebagai pemimpin karena mampu memperjuangkan sesuatu. Bonusnya adalah aku akan tidur bertahun-tahun mulai hari ini. Ya, aku ucapkan selamat kepada diriku sendiri. Selamat tidur panjang, mimpi indah. Mudah-mudahan bisa para bidadari. Walaupun dalam mimpi tahun cukup loh. Mimpi tahun itu bisa kita melakukan sesuatu proses yang mungkin tidak perlu dikatakan setiap hari. Tahun itu berapa hari? Kali.
malam saja jangan hamil. Sudah puas. Inilah bonus bagi seorang pemimpin yang saat ini akan ada nikmat di aduh, sorry kawan, kau sudah aku bentar tadi, kau sudah menjadi bagian dari orang yang aku hidup ini sudah kawan sudah yuk, aku mau tidur jangan ganggu ya. Oke. Sip lah. Sorry, aku dari siang belum tidur soalnya. Sekarang kesempatan tidur sebentar ya. Istirahat. Ya. Aduh. Aduh, kayaknya ini musim penghujan. Saya kira hari ini mungkin akan hujan untuk lebih nyaman dan lebih asik dan betul-betul bisa menikmati mimpi. Sebaiknya aku akan tidur pula dengan selimut kecil bantal. Walaupun bantal ini aku dapat tadi di Rahmat ternyata sudah 3 bulan belum dicuci. Tapi karena membutuhkan tidur banyak, wah ini sedap. Sorry ya, tak tinggal tidur. Aduh. Tidur begini kayaknya melelahkan. Udah, mendekul saja ambil ngorok. Mudah-mudahan ngorok apa? Ngorokku ini bisa mengganggu kehidupan orang-orang yang belum sepakat dengan aku, yang masih bengkung tidak mengikuti petunjukku. Sudah tidur. Ya, tidak ini ngorok dulu, buktikan. Kaca cermin, kaca rumah nanti akan pecah. Kena getaran dari ngorokku. Mudah-mudahan yang lain tidak menganggap ini semacam rezeki Gunung Agung. Ini mak ngorok, ya jangan takut. Gunung Agung masih senang saja kok. Tidak bisa terdeteksi. Tapi kita bangkitan pada aku tidur sekarang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
rasanya seperti hari-hari yang sebelumnya. Orang-orang ramai membangunkan aku. Sampai hari ini tiba-tiba menjadi sunyi. Kenapa aku menjadi sunyi? Kemana mereka? Biasanya pagi-pagi seperti ini mereka sudah mulai berdebat, mengoceh, bahkan berdiskusi dengan panas, walaupun tidak ada solusi yang dimunculkan. Ya, aku sekarang menjadi sunyi. Ya, kita sunyi. Kita sunyi. Kemana? Kemana yang lain? Bahkan dalam cita-citaku dalam mimpi ingin menemukan orang-orang lebih baik dari realitas hidup ini. Ternyata dunia mimpi itu dunia yang sempit yang luar biasa. Ya, hanya bayangan kita, hanya ketakutan dari kita. Ketika kita tidak mampu menghadapi realitas. Iya. Hai, apakah kau di sana? Kenapa kau pergi? Hah? Ini kepalaku. Ini nyata kepalaku. Ini juga kepalaku. Kepala-kepalaku yang sudah lepas dari asalnya, dari rumahnya yang sebenarnya. Iya lagi, ini kepalaku juga. Kenapa bisa begini? Terus kepalaku mana? Jadi sekarang kepalaku hanya satu. Berarti yang lain sudah pergi. Siapa yang salah? Apa aku mengusir mereka? Apa aku telah memotong kepala-kepalaku yang sebenarnya selama ini sudah bersatu, hidup dalam keharmonisan? Aku takut. Aduh, kepalaku udah jadi sakit. Mereka telah pergi. Mereka telah meninggalkan aku. Aduh, kepalaku seperti ada bor yang menusuk-nusuk kepalaku. Aduh, sakit luar biasa. Aduh, jantungku ditusuk-tusuk. Jantungku disusuk jarum. Aku sakit. Baru sekarang aku bisa merasakan. Ternyata hidup dengan satu kepala itu sangat menyakitkan. Hidup dalam kesepian sendiri itu lebih menyakitkan daripada caci maki, daripada ujatan kotor. Kayak itu lebih menyenangkan. Kesepian ini luar biasa dan jadi sangat menyakitkan. Aduh, jantungku mau putus. Ya, kepalaku bernyutot. Ya. Aduh, tidak kuat.
apakah ada temanku yang masih hidup? Aku punya teman, saudara dari Karangasem, kalau nggak salah namanya Kardanis Muda Wijaya. Dia sebenarnya orang timur yang akhirnya nyangkut di barat bahkan selatan. Hei muda! Ya. Ngumpet di mana kau? Ada deh. Terus apa yang aku lakukan sekarang? Setelah aku tahu aku sakit sekali. Hei muda, apakah kau pernah merasakan sakit yang sebenarnya tidak nyata? Tidak ada keris yang menusuk, tapi sakitnya lebih dari susakan keris. Dia sangat menghujam. Tapi kerisnya tidak ada. Tapi aku rasakan sakitnya melebihi hujaman keris yang paling tajam pun. Aduh, tidak kuat. Hentikan. Aku ingin kau kembali, saudara-saudaraku. Bersatulah kembali. Ayo muda, kasih aku jalan. Jadi kau punya 10 kepala lagi? Kepala aku tinggal 1. Kau di mana? Apa kau sudah di surga atau di neraka ini? Mana yang 9 kepala dan 9 pasang tangan sudah itu? Apa dia kabur? Iya, saya kabur. Aku tidak tahu kau bisa ngomong. Kau masih hidup? Kepalamu sudah kau bengal tadi kan? Mereka semua melarikan diri. Termasuk kau? Amitosis. Pemekaran. Bukan. Ini bukan gagasanku. Hei, kau hidup di mana sekarang? Di surga atau neraka? Di selangkanganmu. Oh, itu sudah hilang. Semua sudah enggang. Tidak ada kepuasan sekarang. Yang ada sekarang adalah. Jadi sekarang kau tinggal di mana? Ya nafsu kita udah hilang. Jadi sekarang kau tinggal di mana? Walaupun kita punya nafsu kita. Oh apa? Orang hidup kita sendiri sekarang. Aku terutama, karena aku tidak tahu kau hidup di mana. Tinggal sendirian. Ya aku ingat. Kau menuduh aku amitosis. Kau menuduh aku melakukan praktik politik adu domba. Walaupun itu ada, itu bukan ideku. Ya, kembali aku katakan, ini adalah sebuah taktik politik untuk mengadu domba. Ya. Sekarang aku coba ingin mengembalikan kepala aku yang 9 lagi untuk kau satukan dari sebuah kesatuan. Iya. Aku harus mencari lagi kepala itu. Iya. Sudah. Ini kepalamu. Hai kepala. Kau harus kembali ke tempatmu.
Aku cari juga ada apa yang begini. Siapa tahu aku ketemu lagi. Supaya aku yang mudah-mudahan juga yang ini bisa memahami. Lupa. Hei kepala, ayo kita saat bersatu lagi dalam bersamaan. Ya, tapi kau sepertinya menolak juga. Iya, kau menolak. Kau harus mau berkemana? Kau lancar lagi. Ah, ini dia. Ayo, bersatu lagi pada aku. Ya.
tapi tidak pernah jelas untuk apa, untuk siapa. Walau aku sejatinya tahu oleh siapa. Ya karena aku itu salah satu poin itu aku rahasiakan. Aku tahu kekancuan ini, kegaduhan ini, ya wah. Strategi hanya yang boleh dilakukan adalah hal ini. Mereka sebenarnya sengaja memakai ini mengenai rakyat kecil, apalagi rakyat desa yang tak banyak pengangan orang-orang yang tidak mengikuti aliran pendanaan tidak pernah jelas adanya, bahkan saat-saat pendanaan tidak jelas tidak mungkin dihidupkan karena perundangan kita juga sudah melarang itu, tak MPR sudah melarang. Tapi ya mengatakan itu tidak dipakai. Apapun isu-isu yang bisa membangkitkan rasa marah masyarakat kecil, dipakai. Sekarang aku ingin kembali para saudaraku yang telah melarikan diri. Ayo, ayo, ayo. Hidup NKRI! Hidup NKRI! Hidup Pancasila!